terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, air bersih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Namun faktanya beberapa wilayah di Kota Makassar kesulitan dalam memperoleh air bersih. Kondisi ini mendorong banyak pihak untuk berkontribusi dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk warga di Kota Makassar. Salah satunya yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang akan mengadakan berbagai program. Lebih lengkapnya akan kita bahas langsung bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, ada Mbak Citra Dewi selaku Liaison Officer Celebes Green Project. Selamat pagi Mbak Citra, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Kak Linda, Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di studio Kompas TV dan juga sudah hadir Mbak Fitriski Aprilia, akrab disapa Mbak Kiyu selaku General Affairs Celebes Green Project. Selamat pagi Kak Linda. Mbak Kiyu, gimana kabarnya hari ini Mbak Kiyu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita membahas mengenai krisis air bersih yang ada di Kota Makassar, mungkin bisa jelaskan dulu Celebes Green Project ini sebenarnya ngelakuin apa saja sih? Silakan Mbak Citra. Iya baik, terima kasih. Celebes Green Project merupakan salah satu dari changemaker yang berada dalam naungan changemaker ekosistem yang dimiliki oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa. Yayasan Anak Bangsa Bisa merupakan organisasi nirlaba dari Gojek dan Tokopedia Group. Oke. Gitu. Jadi kami ini beberapa organisasi tergabung, kemudian sudah melalui pendidikan istilahnya Kak, kemudian melakukan pitching hingga akhirnya mendapatkan hibah untuk melaksanakan program. Untuk melaksanakan beberapa program Iya. seperti tentunya. Kalau Mbak Kiyu mungkin ada yang bisa ditambahkan mengenai Celebes Green Project? Kami fokusnya ke edukasinya, Kak. Oh, fokus ke edukasi seperti mengedukasi masyarakat. Mengedukasi seperti. masyarakatnya. Oke, saya kembali ke Mbak Citra. Mbak Citra, kalau Anda melihat bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhan air bersih yang ada di Kota Makassar saat ini, Mbak Citra? Iya, untuk Makassar sejauh ini sudah sangat baik ya, Kak ya. Cuman ada beberapa kecamatan yang masih belum terpenuhi secara merata. Di antaranya Kecamatan Ujung Tanah, Talo, Biringkanaya, Tambalan Raya, dan Bontoala. Tapi dari 5 kecamatan ini Talo menjadi kecamatan yang paling bermasalah, diantaranya bisa memiliki kekeringan. Jadi potensi kekeringannya sangat besar. Kemudian akses air bersih masyarakat dari segi perpipaan otomatis juga masih bermasalah. Kemudian sumber air baku masyarakat dari segi air tanah juga masih kurang memenuhi syarat, Kak. Dan yang paling menarik adalah Talo memiliki sungai yang sungainya ini menjadi bahan baku untuk PDAM Kota Makassar. Cuman mereka yang lucunya mereka juga belum bisa terpenuhi secara baik gitu, Kak. Oke, jadi memang ada 5 kecamatan gitu ya yang masih bisa dikatakan pemenuhan air bersihnya agak sulit seperti itu. Kalau Mbak Kiyu mungkin bagaimana kemudian kira-kira apa penyebab kenapa 5 kecamatan ini krisis air bersih, Mbak Kiyu? Ya, yang seperti Bu Citra bilang tadi, Iya. memang pemerataan dari segi pipa PDAM yang kurang memadai, ditambah lagi kondisi jalanannya di sana yang seperti itu kadang ada yang tidak stabil kan, kayak begitu juga Kak, mengikut. Oke. Jadi memang kondisi lingkungan juga mempengaruhi seperti itu Kak, untuk kebutuhan air bersih yang ada tersebut. Oke, kabarnya akan ada program yang akan dilaksanakan yaitu terkait dengan kebutuhan air bersih di Kota Makassar, yaitu Makassar Jini Talasa. Mari kita wujudkan masyarakat sehat dengan air bersih. Mungkin Mbak Citra bisa jelaskan sedikit mengenai program tersebut? Iya, baik Kak. Jadi program ini seperti yang tadi yang disampaikan bahwa program ini diinisiasi oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa, Iya. bekerja sama dengan Social Innovation Acceleration Program atau SIAP, Oke. yang diimplementasikan oleh Celebes Green Project, kemudian Kopernik dan juga tim Terawater. Jadi kami tergabung dalam grup tim 9, Kak. Jadi insya Allah nanti tanggal 30 kita akan melaksanakan launching untuk program kami. Oke. Ya, jadi program kami itu kalau misalnya dari Celebes Green Project kita melakukan edukasi warga. Jadi
Jadi kan kalau misalnya kita mau melakukan perubahan masyarakat, tentunya perubahan itu pasti harus dimulai dari pendidikan dulu. Jadi harus diubah pemahamannya, bukan tidak serta-merta bahwa kami mengatakan bahwa selama ini edukasi keluarga itu masih kurang, tapi kita ingin menyelipkan untuk menguatkan. Jadi penguatan pendidikan dulu. Jadi setelah itu kami akan melakukan juga pembagian kalender sebagai bentuk pencegahan mitigasi bencana hidrometeorologi. Kemudian tim kami lagi ada yang namanya tim TerraWater, mereka akan membagikan filter air yang berasal dari keramik tanah liat gitu. Jadi sistemnya masih kembali ke alam gitu Kak. Kemudian ada Kopernik akan membawa inovasi Tametoto. Tametoto itu penampungan air hujan komunal sifatnya. Jadi memang akan ada beberapa program yang dijalankan seperti itu dalam program ini. Kalau Mbak Kyu, mungkin Mbak Kyu kalau boleh tahu sasaran untuk program ini di mana saja? Untuk saat ini program dari ABB ini kan ada di 3 kabupaten di Indonesia, di Bandar Lampung, Makassar, dengan apa lagi satu Kak? Semarang. Ya. Jadi di 3 kota. Kalau di Makassar sendiri di mana? Di Kecamatan Talo, Kak. Di Kecamatan Talo. Untuk alasannya sendiri kenapa memilih Kecamatan Talo? Ya tadi seperti alasan yang pertama Ibu Citra bilang, di Talo itu daerah yang dialiri sungai sebagai sumber bahan baku PDAM untuk seluruh masyarakat Makassar, sedangkan mereka sendiri kekurangan air. Jadi kita fokusnya ke situ. Jadi jangan sampai kita menikmati, orang di kota menikmati airnya, mereka tersisihkan. Jadi memang kalau dikatakan bahwa di Talo ini sulit untuk mendapatkan air bersih. Mungkin Mbak Citra bisa menggambarkan sedikit seberapa sulit sih masyarakat Talo ini untuk mengakses air bersih, Mbak Citra? Iya, baik Kak. Jadi kalau misalnya kita coba flashback ya, jadi selama ini kan selama kurang lebih 1 tahun terakhir kita sudah melakukan observasi lapangan. Jadi memang saudara-saudara kita di Talo itu penuh perjuangan Kak. Bayangkan ada jokes dari Pak RW, katanya kalau misalnya mau menikah dengan orang Talo itu pertanyaannya bukan bagaimana sholat atau bagaimana ibadah, tapi bisakah Anda mengangkat air setiap hari? Berarti itu menjadi salah satu gambaran bahwa air itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dan menjadi permasalahan. Kalau misalnya kita lihat di sana itu warga untuk mengakses air, mereka butuh waktu berjam-jam, 2-3 jam untuk akses airnya dengan jarak 500 sampai 1000 meter. Itu untuk mendapatkan sumber air yang pertama Kak, itu sumber air komunal. Tapi kondisinya masih belum layak. Terus ada lagi yang lebih dekat, cuman kualitasnya lagi yang belum terlalu baik. Jadi untuk pemenuhan dari saudara-saudara kita juga di sana masih kurang. Selain itu mereka juga kalau misalnya air yang lebih bagus, mereka harus mengeluarkan biaya kurang lebih 200 hingga 300 ribu per bulan. Itu kalau dikalkulasi dalam bulanannya, kayak gitu. Jadi memang sangat sulit bagi masyarakat di Kecamatan Talo tersebut ya. Kalau menurut Anda Mbak Kyu, bagaimana kemudian peran pemerintah kemudian dalam menghadapi krisis air bersih yang ada di Kecamatan Talo ini, Mbak Kyu? Ya, kalau untuk peran pemerintah sudah banyak bantuan sih sebenarnya ke mereka. Cuman memang pengadaan tapi tidak ada perawatan. Jadi ada yang diberikan sama pemerintah itu untuk akses air bersihnya, cuman katanya sudah rusak beberapa bulan dan akhirnya mereka sudah tidak bisa menggunakan itu lagi. Samudera TV Digital. Jadi kemudian tidak ada tindak lanjut dari pemerintah kemudian? Setahu saya kata Pak RW tidak ada. Dari Mbak Citra mungkin bagaimana kemudian Anda memandang pemerintah dalam menghadapi krisis air bersih di Kecamatan Talo? Kemudian sejauh ini kalau misalnya kami kan sudah pernah melakukan audiensi dan PDAM juga memberikan dukungan sebenarnya dengan program jika pesawat TV jalankan. kamu sudah Cuman digital mereka ready, juga mengakui bahwa untuk saat pilih ini tombol kebutuhan menu pada remote volume TV. air baku yang bisa dialirkan ke Talo memang masih belum cukup debitnya. Jadi makanya dengan program yang akan kita bawa ke Talo, dengan mereka sangat memberikan antusias yang sangat besar untuk menyambut kegiatan ini. Kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan krisis air bersih yang ada di Kota Makassar dan juga program-program apa saja yang akan diluncurkan. Namun saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Gini sih. Kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Citra dan juga Mbak Kio. Tadi kita membahas banyak mengenai ketersediaan air bersih, memenuhi kebutuhan air bersih yang ada di kota Makassar seperti itu. Saya kembali ke Mbak Citra. Mbak Citra, kalau tadi dikatakan bahwa masyarakat Talo ini masih mengalami kesulitan akses air bersih, sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Lantas kemudian apa dampak terhadap perekonomian untuk masyarakat Talo, Mbak Citra? Iya, tentunya sangat berpengaruh ya Kak ya. Karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa mereka punya pengeluaran khusus untuk air saja. Jadi sekitar 200 hingga 300 ribu per bulan. Itu baru pengeluaran dari segi ekonomi. Belum lagi kalau misalnya mereka harus mengambil air dari rumah ke jarak sumber air komunal yang jaraknya 500 sampai 1000 meter. Biasanya yang mengambil itu ya gantian, kalau bukan kepala keluarganya, anggota keluarga kayak istri dan anak. Ketika, maksudnya kalau kita konversi kan seandainya mereka punya air yang memenuhi yang jaraknya lebih dekat, mereka tentu bisa menghemat uang, kemudian menghemat waktu untuk bisa mengerjakan hal-hal yang lebih produktif. Betul. Kayak gitu. Kemudian tentunya itu akan juga berdampak dari segi pemenuhan rumah tangga mereka juga. Gitu, karena rata-rata dari kalau dilihat dari pekerjaan rumah tangga biasanya sebagian besar kepala rumah tangga itu mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik ataupun buruh bangunan gitu, atau nelayan juga Kak di sana. Kan di sana sebagian daerah pesisir. Oke, jadi memang ada pengeluaran tersendiri bagi mereka yang juga mempengaruhi sisi ekonomi. Iya. Kalau Mbak Kio mungkin untuk tadi segi ekonomi ya Pak, Ibu Citra ya. Kalau dari Mbak Kio mungkin dampak untuk segi kesehatannya seperti apa? Kalau dari segi kesehatan itu kan air di sana payau Kak. Kalau berwudu saja rasanya aneh begitu. Iya. Dan memang kalau dari segi faktor kesehatan dengan air seperti itu kurang memadai untuk dikonsumsi. Jadi mereka kalau untuk mengkonsumsi sih mereka beli galon biasanya. Itu yang pengeluaran 200 sampai 300 ribu itu biasanya dari situ. Tapi sejauh ini mungkin mereka sudah kebal ya dengan kondisi seperti itu. Jadi tidak ada kendala dari mereka, tapi kalau dari segi kesehatan sebenarnya sangat tidak sehat untuk sangat tidak sehat sangat seperti tidak itu. sehat. Oke. Kemudian saya kembali ke Mbak Citra. Untuk program ini, indikator terbesar kemudian program ini dinyatakan sukses itu seperti apa Mbak Citra? Dari segi ekonomi tentunya yang pertama, mereka bisa melakukan penghematan sekitar 200 hingga 300 ribu per bulannya. Kemudian yang kedua, waktu mereka menjadi lebih produktif Kak, karena bisa menghemat gitu kan. Anak-anak bisa lebih produktif untuk sekolah dan belajar, ibu-ibunya bisa lebih produktif untuk mengurus rumah tangga, menghasilkan hal-hal lain lagi yang bisa memenuhi kehidupan ekonomi keluarga mereka, dan bapak-bapaknya juga kayak gitu. Kemudian yang lain lagi, kita bisa melihat dari sisi kesehatan tadi yang disampaikan oleh Kak Kio, bahwa dengan mengkonsumsi, jadi dengan adanya pemenuhan air yang lebih layak ini, tentunya pemenuhan kesehatan dari segi air kita bisa mencegah yang namanya waterborne disease Kak. Jadi pencegahan penyakit-penyakit berbasis air. Seperti diare, mungkin ya, tifoid dan segala macam. Selanjutnya lagi dampaknya, jadi kan nanti program ini kami akan memberdayakan masyarakatnya juga. Jadi ketika pembangunan Tametoto, kami akan menggunakan tenaga kerja dari daerah setempat, sehingga bisa membantu perputaran ekonomi keluarga di situ. Oke, jadi tanda akan ada pembangunan Tametoto gitu. Mbak Kio mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai pembangunan Tametotonya ini? Oh iya, itu Tametoto sebenarnya program yang di bagian dari tim 9 kami yang diinisiasi sama Kopernik. Dia itu kayak melakukan penampungan air hujan di dalam tanah yang memang bahan-bahan bakunya itu mudah didapatkan di Makassar. Cuman memang dia itu kayak semacam enzim yang dimasukkan ke dalam tanah, nanti dia yang menetralisirkan airnya di dalam di dalam tumpukan tanah itu ada kerikil, batu-batu kerikil, disitulah air terserap. Seperti itu sih Kak. Oke, kalau boleh tahu ini untuk pembangunan Tametotonya kan nanti juga akan memberdayakan masyarakat ya. Berapa lama kemudian Mbak Kio pembangunan Tametoto ini direncanakan? Estimasi 1 bulan Kak. 1 bulan sudah bisa langsung digunakan? Insya Allah. Oke, lantas dengan adanya Tametoto ini seberapa besar kemudian bisa mengubah kehidupan masyarakat Mbak Citra? Tentunya dari segi waktu tentunya Kak ya. Jadi Tametoto misalnya nanti dibangun, kurang lebih itu dengan volume 208 meter kubik
208 meter Iya, kubik bisa menghasilkan 160 liter air. 160.000, mohon maaf Kak. Jadi dari situ kita bisa mengestimasi bahwa bisa memenuhi sekitar 330 hingga 440 rumah. Ya. Dengan estimasi bahwa setiap orang itu menggunakan air sekitar 90 hingga 120 liter per hari per orang. Gitu. Jadi pemenuhannya sudah oke. Kemudian yang kedua, Tametoto ini kan semacam wadah komunal gitu ya. Berarti kita mengambil air hujan. Jadi kita menadah air hujan yang berasal dari gudang yang ada di sebelah. Jadi lokasi pembangunan Tametoto di makam Raja-Raja Talo. Lokasinya itu di lahan parkirnya. Kita manfaatkan mengambil air dari genteng yang ada di sebelah makam raja. Kan biasanya kalau daerah Talo itu sifatnya karena daerah pesisir, kemudian biasanya penyerapan air juga ketika hujan itu rendah Kak, sehingga bisa memicu timbulnya genangan gitu ya. Jadi dengan adanya Tametoto, kita mengharapkan bahwa itu bisa mereduksi banjir dan genangan yang ada di daerah situ. Jadi air yang dari genteng akan masuk ke dalam Tametoto, disaring dengan enzim yang tadi dikatakan oleh Kak Q, dan itu akan membantu filtrasi dan bisa menghasilkan air bersih. Jadi memang tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan dari masyarakat dengan adanya pembangunan Tametoto ini yang direncanakan akan dibangun dalam waktu 1 bulan seperti itu. Kira-kira kalau misalnya kita berbicara mengenai masyarakat di Kecamatan Talo yang hidup di daerah pesisir, apakah Tametoto ini juga bisa membantu meningkatkan destinasi pariwisata yang ada di sana, Mbak Citra? Tentunya. Jadi di Talo itu sebenarnya kalau kita lihat Kak, potensi wisata sangat besar, gitu ya. Karena daerah pesisir, mereka juga sudah punya pantai yang menjadi spot-spot, ada juga Masjid Terapungnya, dan ada situs makam Raja-Raja Talo. Jadi dengan Tametoto ini hadir, maka itu bisa melengkapi kebutuhan air bersih bagi seluruh destinasi wisata yang ada, dan diharapkan bahwa nanti bisa mendukung perekonomian warga ke depannya. Saya kembali ke Mbak Q. Mbak Q, untuk masyarakat bisa mengakses Tametoto ini, bagaimana kemudian teknisnya Mbak Q? Kalau kami dari pembahasan yang dibahas itu Kak, kami 90% ya Kak, kalau tidak salah 90-10, kami tanggung 90%. Jadi masyarakat nanti ada mengeluarkan iuran untuk supaya menjaga, karena kalau betul-betul dikasihkan free biasanya rasa tanggung jawabnya tuh hilang kan. Jadi itu ada nanti biaya operasional lah dalam tanda kutip. Jadi memang nanti teknisnya seperti itu ya. Kalau saya ke Mbak Citra terlebih dahulu, nanti kita akan membahas lagi mengenai bagaimana kemudian edukasi terhadap masyarakat mengenai perawatan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Namun kita tahan sejenak dulu, kita masih akan kembali di Sapa Sulsel sesaat lagi. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Citra dan juga Mbak Q. Tadi membahas banyak sekali mengenai masyarakat yang membutuhkan air bersih. Nah, saya kembali ke Mbak Citra terlebih dahulu. Mbak Citra, kalau kita berbicara tadi sudah ada Tametoto. Selain itu, apa lagi yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat, Mbak Citra? Jadi selain Tametoto, kita juga akan memberikan pembagian filter air Tera. Jadi filternya ini terbuat dari tanah liat, Kak. Jadi memang masih mengandung unsur-unsur alam. Jadi itu akan dibagikan secara gratis ke masyarakat. Cuman tadi yang sampai sempat disebutkan sama Kak Q, kita akan melakukan subsidi 90%. Jadi kami menanggung 90%, kemudian masyarakat akan menanggung 10%-nya. Tujuannya untuk bagaimana membangun kesadaran dan rasa sense of belonging masyarakat supaya mereka tetap merasa bahwa ini adalah milik dia. Gitu, Kalau boleh tahu harganya itu seperti apa, Mbak Citra?
Kalau untuk harga, kami akan melakukan survei dulu Kak, berapa kapasitas rata-rata yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat setelah survei misalnya masyarakat mengatakan kami cuma mampu membayar 10.000, berarti oke 10.000 kayak gitu. Saya kembali ke Mbak Kyu. Mbak Kyu, kalau misalnya kita tadi kan ada 90% disubsidi, kemudian 10% ditanggung masyarakat. Kemudian berapa target masyarakat yang akan menerima nanti? Dari setelah kami sudah turun survei, ada sekitar 100 kepala rumah tangga, ada 100 rumah yang sudah didata. 100 rumah yang akan didata dan juga tentunya akan diberikan menjadi seperti penerima manfaat. Penerima manfaatnya nanti. Oke. Nah, saya kembali ke Mbak Citra. Mbak Citra, kalau kita berbicara tadi mengenai bisa sense of belonging masyarakat, tentunya juga harus diedukasi seperti itu. Dari program sendiri edukasinya teknisnya seperti apa? Apa saja ya materi-materi yang akan dibawakan? Jadi Sambut untuk Era TV edukasi Digital sebenarnya kita bersama punya Kompas TV. rentetan Jika pesawat TV kamu kegiatan untuk belum edukasi digital Kak. ready, Yang atau pertama bukan itu Smart TV, siapkan kita set-top punya box training dan sambungkan untuk ke antena. bagaimana pengolahan air, kemudian pilih bagaimana tombol pemanfaatan setting air. pada remote TV, Itu lalu 2, tekan tapi auto sebelum training 2 itu kita Jika sudah pesawat TV kita kamu akan sudah melakukan digital dulu ready, cukup FGD pilih bersama tombol masyarakat, menu pada tokoh remote masyarakat TV. dan juga komunitas Kemudian, terkait pilih setting, yang bisa pilih mendukung saluran, dan membantu lalu kita auto untuk scan. bergerak Mudah, bersama. bukan? Karena kan kalau misalnya kita kan sebagai orang luar nih Kak, yang dari luar tidak punya apa-apa di sana, kemudian tiba-tiba mau membangun itu kan biasanya masyarakat tidak ingin bergerak. Tapi kalau misalnya didukung dari pemerintah, didukung dari komunitas, jadi kita punya ibarat kayak jaring laba-laba, berarti itu punya banyak jaring yang bisa mendukung untuk sama-sama bergerak. Oke, seberapa optimis kemudian Mbak Citra ini selaku dari Celebes Green Project bisa mengubah pandangan masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat, Mbak Citra? Kalau misalnya kesempurnaan cuma milik Tuhan ya Kak ya, jadi kami punya kalau diibaratkan persentase ya 90 hingga 98% gitu Kak. Kita punya karena melihat dari antusiasme masyarakat juga sangat mendukung kalau misalnya kita ke sana, kemudian melihat lagi dari pemerintah dan juga pemerintah setempat dan juga melihat dari komunitas-komunitas. Jadi selama ini kita sudah membangun hubungan emosional bersama mereka dan mereka sangat antusias dengan setiap kita bilang bahwa kita mau ke Talo, ada program yang akan diberikan, terutama kayak Pak Camat gitu ya. Pak Camat juga sangat antusias dan oh ya kami akan mendukung program kalian seperti itu. Jadi memang sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tentunya dengan harapan adanya edukasi ini bisa mengubah pandangan masyarakat dan juga bisa merawat fasilitas-fasilitas yang nantinya akan diberikan seperti itu. Oke, saya ke Mbak Kyu. Mbak Kyu, jika misalnya proyek ini nantinya akan sudah berhasil, bagaimana kemudian keberlanjutan ke depannya, Mbak Kyu? Kak, rencananya nanti akan terus di maintenance ya Kak. Akan tetap ada tim yang turun memantau di sana per 3 bulan kalau tidak salah. Oke, saya ke Mbak Citra, bentuk-bentuk maintenance-nya itu seperti apa Mbak Citra? Jadi untuk bentuk maintenance itu kami akan membentuk tim dulu Kak. Ada namanya tim monitoring evaluasi, kemudian ada tim maintenance dalam hal tim pengelola gitu Kak. Karena ini juga karena kita juga melaksanakan ini di atas tanah atau situs cagar budaya, berarti tentunya tanah itu menjadi hak dari Balai Pelestari Cagar Budaya, mohon maaf, BPCB Sulsel. Jadi beliau juga, jadi bapak-bapak ibu yang ada di BPCB juga yang akan turut membantu dan merawat gitu Kak. Oke, jika misalnya kemudian di Kecamatan Talo ini sukses, adakah kemudian rencana merambat ke kecamatan-kecamatan lain, Mbak Citra? Kalau misalnya kita diberi kesempatan kembali, itu ini bisa diduplikasi dan direplikasi di kecamatan lain, Kak. Oke, saya kembali ke Mbak Ki, bagaimana kemudian tanggapan dari pemerintah terhadap program yang dicanangkan ini? Tentunya karena sangat bermanfaat begitu dari masyarakat, silahkan. Kalau dari pemerintah sangat antusias ya Kak, dari wali kota pun sangat mendukung sebenarnya. Ketika audiensi ke wali kota, beliau sangat antusiasme karena memang beliau tahu bilang wilayah di daerah situ itu krisis air bersihnya sudah berkepanjangan. Ditambah Pak Camatnya juga yang sampai nangis-nangis, sangat bahagia sekali bilang kita memfokuskan ke wilayah di kecamatannya di beliau. Pak RW, Pak RT-nya yang sangat antusias. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Oke, adakah bentuk-bentuk dukungan dari pemerintah untuk mendukung program ini Mbak Citra? Kalau bentuk dukungan diantaranya audiensi, kemudian kami sempat juga Pak Camat tuh memberikan, sempat mempertanyakan bagaimana dengan subsidi filter Tera yang sempat dikatakan 90% banding 10 untuk masyarakat. Pak Camat sampai bilang bagaimana kalau saya saja yang mensubsidi wargaku sehingga
wargaku bisa mendapatkan secara gratis, tapi kami mencoba untuk Pak, mohon maaf, ini untuk menjaga rasa sense of belonging yang tadi. Jadi kita coba seperti itu. Jadi memang sudah sangat didukung begitu, bahkan sampai hampir di subsidi sendiri oleh Pak Camat seperti itu. Oke, terakhir mungkin saya mulai dari Mbak Kyu terlebih dahulu, harapan terkait dengan program ini dan juga terkait dengan pemenuhan air bersih yang ada di Kota Makassar. Silahkan Mbak Kyu. Saya berharap sih karena memang kondisi air sangat penting ya, air itu sangat penting bagi masyarakat, terutama ibu hamil yang punya anak kecil. Itu saya berharap semoga bisa merata seperti yang di tengah-tengah kota itu mengalirnya. Apalagi kalau musim hujan banyak penyakit kan mereka butuh air bersih juga. Kurang lebih seperti itu Kak. Kalau harapannya ya masyarakat Makassar terutama bisa mendapat akses air layak. Air bersih untuk secara merata gitu ya di seluruh Kota Makassar. Dari Mbak Citra mungkin harapan dan bentuk support apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan air bersih yang ada di Kota Makassar, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk ini harapan ya? Iya. Harapan. Jadi kami berharap bahwa melalui kegiatan yang mungkin barangkali bagi sebagian orang ini masih langkah kecil kami untuk memperbaiki Makassar, tapi setidaknya ini bisa berdampak luas bagi Talok secara khusus dan Makassar secara umum. Jadi dengan adanya kami mengharapkan diantaranya yang pertama ada perbaikan dari sisi lingkungan, terutama dari segi mereduksi banjir di kala hujan gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa memperbaiki setidaknya pemenuhan akses air bersih masyarakat. Jadi yang sebelumnya mereka mengakses 500 meter hingga 1000, sekarang bisa mengakses kurang lebih 100 meter dari rumah mereka. Tentunya akan menghemat waktu, menghemat biaya terutama. Selanjutnya, kami juga mengharapkan status kesehatan masyarakat di Talok itu menjadi lebih meningkat karena adanya pemenuhan air bersih yang lebih layak lagi, terutama untuk air minum layak gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Citra dan juga Mbak Kyu sudah bergabung di tengah-tengah studio Kompas TV. Tadi kita ngobrol banyak sekali mengenai pemenuhan air bersih yang ada di Kota Makassar dan juga harapan-harapannya supaya masyarakat Kota Makassar dapat menikmati air bersih secara merata. Baik, terima kasih sekali lagi dan juga saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.